Halobacterium salinarum merupakan archaea ekstrim halofilik yang artinya dapat hidup pada kadar garam tinggi. Nah, selain tahan terhadap kadar garam tinggi ini, mikroba juga tahan terhadap radiasi kadar tinggi dan dapat tinggal dalam kristal garam selama ribuan dan jutaan tahun menurut Siti Anisa dan kawan-kawan tahun 2017. Halobacterium salinarum bersel tunggal dan berbentuk batang. Organisme ini diklasifikasikan sebagai bakteri gram negatif karena mereka tidak memiliki dinding sel. Membran ini terdiri dari lipid bilayer tunggal dan dikelilingi oleh S layer menurut Javor Biji tahun 2012. Nah, ini ada klasifikasi dari Halobacterium salinarum menurut Dasarma tahun 2001. Halobacterium salinarum adalah aerob obligat tetapi dapat bertahan dalam kondisi oksigen rendah. Halobacterium salinarum yaitu organisme ini mampu bertahan dalam kondisi oksigen yang rendah dengan memanfaatkan energi cahaya. Halobacterium salinarum mengekspresikan protein membran bakteriohodopsin atau bakteriohodopsin itu bertindak sebagai pompa proton untuk memperoleh oksigen yang lebih. Halobacterium salinarum membentuk gelembung-gelembung vesikel yang memungkinkan mereka untuk mengambang ke permukaan di mana kadar oksigen itu lebih tinggi. Adaptasi kondisi ekstrim bakteri Halobacterium salinarum ada 3, yaitu salinitas tinggi, oksigen rendah, dan perlindungan UV atau ultraviolet menurut Andrew tahun 2012. Cara kerja dari bakteriodopsin, Halobacterium salinarum akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 570 nm, sehingga pigmen yang memiliki konformasi trans akan menjadi cis. Perubahan konformasi ini menjadi cis yaitu menyebabkan pompa proton yang akan membawa ion hidrogen dari dalam sel menuju keluar sel. Bila ion hidrogen yang berada di luar sel telah menumpuk, maka ion tersebut akan dibawa masuk kembali melalui enzim ATP sintetase dan menghasilkan energi. Halobacterium salinarum telah menyebabkan banyak penemuan terobosan dan perubahan paradigma, seperti wawasan pertama tentang struktur protein membran dan demonstrasi pertama bahwa protein tersebut dapat dikristalisasi dari bilayer. Serta contoh pertama dari glikoprotein non-eukarial bekerja di Halobacterium salinarum, salah satu spesies yang awalnya digunakan untuk menggambarkan archaea. Juga telah meningkatkan pemahaman tentang cara kerja molekuler di domain ketiga, yaitu transformasi pertama dan sistem penghapusan gen untuk archaea dikembangkan di Halobacterium salinarum. Dan Halobacterium salinarum itu menyajikan solusi kreatif untuk tantangan yang terkait dengan kehidupan dalam konsentrasi garam tinggi. Halobacteria termasuk ke dalam domain archaea, memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan salinitas tinggi, merupakan mikroba ekstrim, halofil atau konsentrasi garam 10 kali lebih pekat dari laut pada umumnya, dan merupakan mikroba chemoorganotrof. Dan strukturnya itu bentuk selnya Cauchy-Orods, dinding selnya archaea bakterial gram negatif, motilitasnya non-motil Cauchy, Orods with polar flagella. Asam amino adalah sumber utama energi kimia untuk Halobacterium salinarum, terutama argin dan aspartate. Meskipun mereka mampu metabolisme asam amino lainnya, yaitu Halobacterium salinarum itu tidak dapat tumbuh pada gula. Dan karena itu perlu mengkodekan enzim sehingga mampu melakukan gluconeogenesis untuk membuat gula. Keuntungan mengoptimalkan dari Halobacterium salinarum itu berpotensi memegang peranan penting dalam degradasi hidrokarbon pada lingkungan hipersalin. Selain dapat ditemukan pada lingkungan yang belum terkontaminasi hidrokarbon dan pada lokasi eksploitasi minyak bumi, anggota marga ini cukup sanggup untuk menggunakan hidrokarbon sebagai sumber energi dan karbon. Dan Halobacterium salinarum itu dapat dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kedokteran karena menghasilkan senyawa sebagai metabolit sekundernya dan digunakan sebagai anti kanker menurut Widya Riset tahun 2014. Dampak negatif dari Halobacterium salinarum itu merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut.
Selain itu, bakteri yang merugikan juga dapat menimbulkan penyakit. Cara menanggulangi Halobacterium salinarum itu, cara menanggulanginya merusak makanan yang dapat dilakukan antara lain dengan pengawatan dan pengolahan makanan. Sedangkan untuk menanggulangi bakteri yang menimbulkan penyakit itu dilakukan dengan menjaga kebersihan, kesehatan, serta imunisasi.